Suasana ruang tunggu puskesmas penuh dengan bisik-bisik. Mai, aku udah upload fotonya, tapi aku nggak yakin ini langkah yang benar. Toppingnya kelihatan udah aneh dari tadi. Tapi siapa sangka Reja bisa sampai kayak gini cuma gara-gara semangkuk seblak. Aku nyesel, Laras. Aku yang maksa dia nyobain. Dia itu alergi siput, tapi aku yakin itu aman karena Nabila toppingnya seger. Sekarang dia muntah darah. Aku takut banget. Pak, saya udah bilang berkali-kali, masakan saya tuh kayak biasa, semua bahan dari tempat yang sama. Saya juga makan seblak saya sendiri kok, mana mungkin saya sengaja bikin orang sakit. Nabila, ini bukan cuma soal makan pedas, ini soal tanggung jawab. 3 orang sakit setelah makan dari warung kamu. Ini bukan kejadian sekali dan tadi saya itu lihat udangnya masih bau amis. Saya nggak ngerti kenapa semua orang langsung nuduh saya. Ini pasar, semua orang jualan siput. Bisa aja keracunan dari tempat lain, jangan langsung nyeret nama saya gitu dong, Pak. Tapi kak, semalam aku itu lihat sendiri udang sisa dari minggu lalu masih disimpan di ember. Kakak bilang jangan buang karena sayang. Katanya masih bisa dipakai kalau udah dikasih air jeruk nipis. Aldi, jangan asal ngomong ya kamu. Itu bukan buat dijual, itu buat dibuang nanti malam. Gak usah so tau deh, kamu cuma bantu-bantu bagian belakang. Tapi aku sempat video pas Kak Aldi bawa ember itu dari dapur. Dan baunya itu asli, udah kayak bangkai ikan. Aku juga udah share ke grup warga, semuanya bisa lihat. Saya juga dapat video Nabila yang bikin masalah jadi berat. Bukan cuma bahan sisa, tapi sikap kamu yang nggak mau mengaku. Sekarang kamu itu mau bilang apa lagi? Saya cuma takut rugi. Harga bahan mahal, pembeli maunya murah. Saya pikir selama nggak ada yang komplain ya aman. Saya nggak sangka bakal separah ini. Reza masih di IGD, napasnya ngos-ngosan, dan kamu cuma bilang takut rugi. Kamu tahu nggak gimana rasanya nyalahin diri sendiri karena percaya sama kamu? Ruang tunggu dia mendadak hening. Warung seblak Nabila itu ramai banget pagi itu. Di meja kecil topping seafood ditata rapi, udang, kerang, bakso, dan juga ikan. Aldi, cepetan bungkus yang meja 2 itu. Toppingnya campur ya, jangan pelit-pelit. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kita masih ada 8 porsi yang belum disiapin. Ya kak, ini lagi aku timbangin. Tapi udangnya tinggal setengah ember lagi nih. Tadi pagi kakak bilang mau beli tambahan. Tapi kayaknya gak sempat ya. Harga udang udah naik lagi, Di. 1 kilo udah nyentuh 90.000. Kalau beli terus tiap hari, modalnya bisa jebol. Padahal pembeli mintanya nambah terus. Tapi kak, kalau toppingnya dikurangi nanti pada protes. Apalagi yang udah langganan kemarin aja ada yang bilang dulu toppingnya numpuk, sekarang kok pelit. Makanya kakak pusing, Di. Mau harga naik, topping harus banyak, jualan gak boleh rugi. Kita ini dagang seblak, bukan jual grosir sembako. Tapi rasanya kayak semua minta seblak ini sempurna. Kak, barusan ada nomor masuk. Ini kayaknya si Mas Tony yang dulu yang pernah jual udang murah. Ingat gak? Mau aku angkatin gak? Mas Tony, ya ampun, udah lama dia nggak kontak. Angkat aja, tapi bilang nanti kakak sendiri yang nelpon balik. Dia itu dulunya lumayan bantu waktu bahan langka. Tapi kak, kalau dari dia lagi yakin gak apa-apa. Dulu pas beli dari dia ada yang sakit perut loh. Kakak yang bilang sendiri kan? Iya, tapi nggak ada bukti juga. Nggak ada yang bener-bener komplain secara langsung. Sekarang beda, kita lagi rame. Kalau bisa ngurangin modal dikit, siapa tahu bisa napas lebih panjang ya kan? Ya udah, tapi kakak hati-hati ya. Jangan cuma lihat murahnya doang. Kadang yang kelihatan untung dari awal malah justru boncos di akhir. Udah, tenang aja. Kakak tahu apa yang kakak lakuin. Kita tetap jaga rasa, tetap jaga penampilan. Tapi caranya ya harus lebih kreatif sih. Kalau semua jalan normal, kita nggak bakalan bersaing. Tony duduk sambil merokok, sesekali melihat jam. Enggak lama. Bill, gua sudah pikir lo itu gak jadi datang. Tapi ya, gue paham sih, dagang kayak lu itu pasti sibuk. Apalagi kalau warung lagi rame-ramenya kan. Nggak usah banyak basa-basi, Ton. Lo bawa apa? Gue nggak bisa lama-lama. Gue udah bilang yang gue butuhin itu udang sama kerang. Yang penting masih layak lah. Nih lihat aja sendiri, udang semi beku, kerang rebusan, sisa restoran hotel, semuanya udah gua sortir, masih mulus. Kalau lu pakai bumbu kuat gak bakal ketahuan. Ini
Ini sih baunya masih kecium, Ton, gak fresh. Gue ngerti orang pasar gak terlalu peka, tapi tetap aja kalau ada yang jeli bisa bahaya buat gue. Ya semua tergantung lo Pil, gua cuma nyediain. Lo mau aman tapi mahal, silahkan. Tapi kalau mau tetap laku ya tetap rame. Ya kadang harus nekat dikit. 150.000 aja dapat 3 kilo campur udang kerang sama sedikit sotong. Lo gak bakal dapat harga segini di mana-mana. Apalagi gue itu nggak nanya-nanya banyak. Ya, lo pikir gue beli barang kayak gini karena gue seneng main kotor? Gue itu cuma lagi kepepet, Ton. Bahan-bahan mahal, pelanggan banyak nuntut. Gue capek kerja jujur tapi gak ada kemajuan. Gue gak nilai lo Pil, gue cuma mau bantu lo itu mau lanjut, gue support. Lo mau balik ke bahan yang mahal silahkan. Tapi besok pagi pasti ada lagi yang dagang seblak topping segunung. Dan lo itu pasti akan kalah. Ya udah, gue ambil. Tapi jangan kasih gue barang yang lebih parah dari ini ya. Sekali ada yang muntah, gue nggak mau nama gue yang dibakar. Sip, aman. Asal lu itu bisa bungkus rasa, orang itu nggak akan banyak tanya. Dunia kuliner sekarang itu bukan soal kualitas, tapi soal sebuah trik. 3 hari kemudian. Warung Nabila rame banget, seblak mengepul dari panci besar. Topping seafood ditumpuk tinggi-tinggi di etalase. Pak, ini udang yang barusan kakak keluarkan, baunya beda deh. Kayak bau amis yang nggak biasa. Kakak beneran yakin nih masih bagus? Bagus, Di. Udah gitu masih bisa dipakai. Ya walaupun emang gak fresh biasa sih, tapi begitu udah masuk kuah sama bumbu, baunya bakal ketutup kok. Gak usah dibesar-besarin. Soalnya semalam aku itu lihat kakak masukin box gede dari luar, Kak, bukan dari toko langganan. Itu yang bikin aku itu mikir, ini beneran aman gak sih? Kamu bisa diem gak? Jangan ikut campur urusan beli bahan. Kakak yang keluar uang, kakak yang tahu situasi. Kamu bantu sesuai tugas aja. Kita lagi rame, jangan bikin ribet. Aku itu ngerti Kak, tapi takutnya nanti kalau ada apa-apa kakak juga yang disalahkan. Orang-orang itu percaya sama kakak karena toppingnya itu segunung itu, bukan karena tahu kakak itu pakai bahan gimana. Justru karena orang percaya, kita harus kasih yang mereka mau. Banyak topping walaupun harganya tetap murah. Gak semua orang tahu atau peduli kualitas kok. Mereka cuma lihat tampilan. Di bawah pohon mangga, Bu Asni menyapu halaman kecilnya. Aldi datang pelan-pelan dengan wajah yang cemas, membawa air minum di tangan. Loh, Aldi, kamu kenapa pagi-pagi gini kayak orang habis nyimpen rahasia? Wajahmu itu kayak anak sekolah habis nyontek, tapi takut ketahuan sama guru. Enggak kok Bu, cuma yang kepikiran aja. Warung Kak Nabila itu makin rame, tapi aku itu ngerasa ada yang nggak beres. Tapi bingung juga mau cerita ke siapa. Nah loh, ibu dengar itu, katanya udang sekarang beda ya. Ada yang bilang baunya agak aneh, tapi karena murah dan toppingnya banyak, orang pada diem aja. Aku itu nggak tahu harus gimana. Semalam Kak Nabila bawa bahan dari tempat yang aku nggak kenal. Waktu ku buka baunya udah gak segar, tapi dia itu tetap makai. Aku tuh jadi takut. Kalau kamu tahu itu bisa bikin bahaya dan kamu tetap diam, kamu juga bakalan ikut tanggung jawab. Ibu bukan mau nyalahin, tapi kadang kebaikan itu butuh keberanian juga. Saya itu bantu bungkus Bu, tapi kalau ada yang sakit ya saya itu pasti menyesal banget. Saya sudah coba bilang ke Kak Nabila, tapi dia itu keras kepala. Katanya kalau gak gitu ya gak laku. Ya, zaman sekarang semua orang pengen untung cepet, tapi mereka juga lupa yang cepet naik bisa cepet jatuh juga. Dan yang jatuh karena nyakitin orang biasanya nggak dikasih bangun lagi. Kalau Kak Nabila itu terus begini, saya itu takut nanti warungnya itu beneran tutup. Bukan karena nggak laku, tapi karena orang-orang itu kapok. Dan lebih parah lagi, kalau ada yang masuk ke rumah sakit. Kalau gitu, kamu harus putusin, Di. Mau terus tutup mata atau bantu orang lain buka mata. Karena kalau udah telat, yang kena bukan cuma dia. Bisa-bisa kamu juga ikut disalahin. Saya takut Bu, tapi saya juga gak tahan. Kalau tiap hari harus lihat topping yang bahkan saya itu sendiri gak mau makan. Kadang rasa salah itu lebih nyiksa dari marah orang lain. Kamu anak baik. Kalau kamu butuh bantuan, bilang ke ibu ya. Tapi jangan pernah simpan rasa takut sendirian. Rasa itu kayak racun. Makin lama disimpan, makin nyakitin dari dalam. Di layar HP Laras, foto seblak seafood topping udang penuh minyak terlihat mencolok. Mai, lihat ini deh. Ini foto seblak yang aku beli kemarin sore. Udangnya tuh kalau dilihat baik-baik warnanya kayak kebiruan. Terus aromanya juga agak asam. Kok aku jadi curiga ya? Lah, ini yang di warung Kak Nabila.
kamu beneran makan semua toppingnya? Jangan-jangan Reja yang semalam muntah-muntah itu juga habis makan seblak yang sama? Iya, dia makan 1 porsi jumbo. Aku yang ngajak malah. Aku kira nggak apa-apa, soalnya kita udah langganan lama kan. Tapi sekarang aku mikir, bener nggak sih toppingnya masih layak? Bentar deh, aku coba DM Reja ya, nanyain keadaannya sekarang. Soalnya tadi pagi dia masih izin sakit. Kalau sampai beneran dia dari seblak itu, bisa bahaya banget. Ini gawat. Aku juga udah upload ke story, Mai. Biar orang lain juga waspada. Aku nggak nuduh, tapi lebih baik diingetin sekarang daripada nanti makin banyak yang sakit lagi. Kamu bener juga, Ras. Tapi aku salut. Kadang orang tuh suka diem aja, nunggu masalah besar dulu, baru teriak. Padahal bisa dicegah dari awal kalau kita mau ngomong. Ya walaupun aku takut juga sih, Mai. Takut karena Bila tersinggung atau mikirnya aku nyebar gosip. Tapi kalau ini emang karena bahan rusak, masa kita harus tutup mata? 5 menit kemudian. Reja jawab nih. Dia bilang perutnya masih mulas, masih lemas. Ibunya mau bawa ke puskesmas nanti sore. Dan katanya satu-satunya makanan dia kemarin sore tuh ya seblak itu. Kalau gitu berarti Reja bisa aja jadi korban pertama. Dan yang lain bisa nyusul. Aduh, aku mulai ngerasa bersalah. Karena semalam ini aku ikut dukung warung itu tanpa pernah nanya apa-apa. Kita lakuin apa yang bisa kita lakuin aja, Ras. Sekarang tinggal tunggu reaksi orang-orang. Semoga aja nggak ada yang makin parah. Dan semoga karena Bila bisa sadar sebelum semuanya terlambat. Atau mungkin kita udah terlambat, Mai. Kadang kita baru bisa ngelihat kesalahan pas udah nggak bisa dibenerin lagi. Di ruang kelas itu, satu foto mulai menyebar kemana-mana, diiringi rasa cemas dan pertanyaan. Seblak seenak itu, apa isinya masih bisa dipercaya? Suasana ruang tunggu makin panas. Saya tanya sekali lagi, Bill. Kamu tahu bahan topping kamu itu sudah gak layak dari awal? Atau kamu itu cuma pura-pura gak tahu? Saya tahu, Pak. Tapi waktu itu saya pikir kalau direbus dan dibumbuin gak bakal ketahuan. Toh rasanya juga tetap enak. Pelanggan juga gak pernah komplain. Tapi Reja bukan pelanggan biasa. Dia sekarang di UGD, mual, muntah darah. Dan semua itu dari topping yang kamu bilang gak apa-apa. Kak, saya dulu percaya banget sama warung kakak. Saya ajak teman, saya posting. Tapi ternyata semua itu saya ikutan nyebarin sesuatu yang bahaya. Saya cuma takut rugi, Mai. Harga bahan naik, pelanggan makin banyak. Kalau saya nggak cari cara, saya takut kehilangan semua yang udah saya bangun. Kamu itu bilang, kamu itu takut rugi. Tapi kamu itu takut bikin orang lain rugi lebih besar. Ini bukan cuma soal bisnis, Bill. Ini soal nyawa orang. Aku diem aja dari awal karena aku tuh mikir kakak itu pasti tahu batas. Tapi ternyata batas itu udah lama dilewati. Dan sekarang semua itu udah terbuka, Kak. Awalnya sih, Pak, saya cuma mau pakai sekali. Saya pikir kalau disimpan dingin, baunya bisa ketutup. Saya pikir itu aman. Pikiran kamu itu yang bikin orang lain sekarang harus minta maaf ke anaknya. Kalau kamu jujur dari awal, gak ada yang perlu minta ampun sekarang. Jadi kamu itu tahu bahannya itu sudah tidak layak, tapi tetap kamu masak dan jual. Saya harap kamu itu sadar, penyesalan itu tidak akan merubah apa-apa orang yang udah terlanjur sakit. Saya sadar sekarang, Pak. Tapi waktu itu saya nggak mikir panjang. Saya cuma takut semua ini runtuh. Dan saat itu Nabila ucapkan kata waktu itu. Pikirannya langsung melayang ke malam paling sepi di warung. Malam saat dia pertama kali bilang ke dirinya sendiri, gak apa-apa, cuma sekali. Duh, udangnya agak kebiruan nih, tapi bentuknya masih utuh. Kalau aku buang semua, rugi banget. Besok harus jualan, gak ada waktu lagi buat cari yang baru. Ya Allah, ini gak apa-apa kan? Tapi cuma kali ini aja kok, besok aku ganti. Kalau besok laris, aku gak usah pakai ini lagi. Tuhan pasti ngerti, aku cuma mau bertahan, bukan curang. Duh, ini salah nggak ya? Tapi semua orang juga pasti pernah curang. Bedanya aku cuma ketangkap lebih dulu. Aku nggak kuat lihat warungnya sepi. Besok pagi topping ini bakal masuk panci dan gak ada yang tahu apa yang terjadi malam ini. Dan benar tak ada yang tahu malam itu. Nabila pun telah selesai menceritakan kronologi kecurangan yang ia gunakan selama ini.
Jadi gitu, Pak. Itu semua yang terjadi. Dari pertama kali aku tahu bahan itu rusak, sampai akhirnya aku tetap jual. Aku nggak bangga ngakuinya, tapi itu kenyataannya. Kamu tahu tidak, Bill? Rasa kecewa itu lebih susah sembuh dari sakit perut. Karena kalau orang itu sudah tidak percaya, segalanya jadi sia-sia. Warung nama baik, semua itu ikut jatuh. Tapi Kak, kenapa nggak bilang dari awal aja? Kita pasti bantuin cari solusi bareng. Bukannya malah milih jalan yang bikin makin banyak orang terluka. Aku nggak bisa bayangin kalau Reja sampai kenapa-napa. Satu-satunya yang bisa kita lakuin sekarang cuma berdoa. Semoga nggak ada yang lebih parah. Tadi pagi aku lihat 2 anak sekolah juga masuk IGD. Ibunya bilang mereka itu habis beli seblak semalam. Mereka juga pelanggan kakak, Kak. Saya baru dapat laporan dari pihak puskesmas, sudah 7 orang masuk hari ini dengan gejala yang sama. Dan semuanya makan dari tempat yang sama, warung kamu, Bill. 7, Pak. Ya Allah, saya nggak nyangka. Saya kira cuma Reja. Saya pikir cukup saya minta maaf. Tapi ternyata... Sekarang warungmu udah ditutup, Bill. Ada tulisan besar ditempel petugas kesehatan. Warga juga pada ngelaporin. Saya nggak tahu bisa buka lagi atau enggak. Tapi rasanya udah susah, Bill. Saya cuma pengen bertahan, Bu. Saya nggak mau dilihat sebagai penjual gagal. Tapi ternyata saya sendiri yang ngebunuh semua yang udah saya bangun. Kadang, Bill, orang jatuh itu bukan karena tidak bisa dagang, tapi karena tidak bisa jujur, dan jujur itu sayangnya tidak bisa dibeli pakai topping segunung atau harga yang miring. 2 jam kemudian. Aku cuma mau dagang, cuma mau bisa bertahan. Tapi sekarang semua orang lihat aku kayak sampah, kayak penjahat. Aku benar-benar gak sanggup. Aldi, Laras, Maya, semua ninggalin aku. Warungku disegel, pelanggan pergi. Bahkan puskesmas jadi tempat aku dipojokin, bukan ditolongin. Ya Tuhan, aku nyesel. Tapi kenapa rasanya telat banget? Kenapa semuanya baru terasa berat setelah semua orang langkah pergi? Aku minta maaf, aku salah. Tapi aku cuma manusia yang kepepet, yang gak punya siapa-siapa lagi, yang akhirnya memilih jalan yang paling pendek. Azab datang tak menunggu permintaan maaf selesai terucap. Dan jalan itu jadi saksi terakhir seorang Nabila yang hanya ingin bertahan tapi lupa cara bertanggung jawab.